Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad rasulal amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asatidatul kiram, para guru, para kiai, para asatidah, para tokoh masyarakat, wabil khusus DKM Masjid Al-Makmur Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan Basri, panitia penyelenggara peringatan Maulid yang berbahagia, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Amiruddin Said, serta para kiai dan asatidzat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Namun kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan hingga dapat membimbing kita di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan berkat curahan rahmat, hidayah, inayah dari Allah. Malam hari ini kita dapat sama-sama hadir. Yang kemarin mungkin kita merindukan majlis maulid karena pandemi COVID-19 ini tidak kita adakan di masjid ini. Alhamdulillah pada malam hari ini perdana di Pals ini mengadakan maulid adalah Masjid Al-Makmur. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, langkah kita dari rumah, duduk kita di tempat yang sangat mulia ini, Allah jadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa pada Allah, semoga majlis maulid malam ini menjadi wasilah hilangnya pandemi COVID-19 di Indonesia. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga selalu selamanya tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi guru kita Kiai Haji Amiruddin Said ketika membaca doa diulang-ulang agar kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena maulid pada dasarnya mengajak umat Islam agar terus cinta kepada Nabi. Saya tanya sama Bapak yang hadir semua malam ini, cinta nggak sama Nabi? Kurang kompak, cinta nggak sama Nabi? Ibu-ibu ada nggak? Ibu-ibu? Nggak ada suaranya. Saya biasa ceramah kalau di mana-mana dekat sama ibu-ibu. Sebab ibu-ibu kalau ceramah tuh kayak bensin, cepat nyambernya. Kadang-kadang bapak-bapak kalau diajak ceramah kayak ikan pedak, mata melotot, ditanya au. Ya, tapi di sini alhamdulillah Masjid Al-Makmur ini walaupun bapak-bapak masya Allah seneng banget duduk di majlis taklim. Mudah-mudahan kita keluar dari majlis ini Allah ampuni dosa kita. Ya Rabbal. Sebab kalau depan ibu-ibu ketahuan mana yang janda atau bukan. Ya, janda itu macam-macam Pak. Sebelum maulid saya kasih tahu dulu janda. Ada janda namanya jambu batu. Tahu jambu batu? Janda baru beranak satu. Kemudian ada lagi janda namanya jagung bakar. Tahu jagung bakar? Janda tanggung baru mekar. Ada lagi yang namanya jantung pisang. Tahu jantung pisang? Lo tahu? Jantung pisang, janda gantung, pisah ranjang.
Ada lagi juga jambu kelutuk. Tahu jambu kelutuk? Janda baru kalau pagi batuk-batuk. Dah kita lewatin bab janda, ya. Ini Maulid mengajak kita cinta kepada Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi, Masya Allah, ini adalah kekuatan. Ada satu kekuatan namanya kekuatan cinta. The power of love, kekuatan cinta. Kalau cinta sudah bicara yang jauh jadi dekat. Maulid jauh-jauh datang ke Masjid Al-Makmur lantaran cinta kepada Rasulullah. Yang takut jadi berani, yang lemah jadi kuat. Bahkan kalau sudah cinta, itu jangankan hujan air, hujan peluru kecil, saudara. Kalau sudah cinta kepada Nabi dan Allah, itu jangankan hukuman mati tali gantungan, laksana lambaian tangan bidadari. Jadi kalau kata orang paling lama dua apa pal ini ya? Orang pal, kalau kata orang pal, kalau udah cinta, Masya Allah, itu love is beautiful. Cinta itu melahirkan keindahan. Orang kalau jatuh cinta semua merasa jadi indah. Kalau lagi pacaran nih Pak, sama pacarnya ngomong, Neng, bibirmu indah banget, berkah bagaikan buah delima. Aslinya mah doer. Itu yang doer lantaran cinta jadi indah. Kemudian ngomong ke pacarnya, Neng, suaramu merdu banget. Aslinya mah suaranya cempreng lantaran cinta jadi indah. Anak muda nipal kalau malam minggu mau kondangan pacaran, Masya Allah, itu dari Sabtu sore motor udah dicuci bersih, joknya dikasih hand body biar licin. Jadi kalau ada polisi tidur ngerem itu pacar di belakang cerjat begitu. Lu pengalaman apa lo? Enak aja lu ngomong ya. Kemudian turun dari motor sampai ke tempat resepsi pernikahan, itu jalannya gandengan lantaran cinta, kepingin semua dibuat indah. Kemudian ini pacarnya kepleset mau jatuh, dideketin sama pacar laki. Dia bilang, ada apa ayang atau ya, ngomongnya dicadel-cadelin biar indah. Ini kalau lagi pacaran tapi udah punya anak 4, anak 5, kadang kondangan, ini jangankan gandengan, bareng aja jarang. Jalan istri duluan 100 meter baru suaminya, istrinya kepleset mau jatuh, dideketin, bukan ditanya ada apa ayang, tapi dibilang mata lu kotok lagi. Kenapa udah enggak cinta-cinta Anda? Karena itu ketika kita mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, apapun yang Allah perintahkan akan indah. Allah perintahkan bangun di sepertiga malam tahajud lantaran cinta kepada Nabi, kepada Allah, tahajud jadi indah. Salat duha 2 rakaat istiqomah saban hari jadi indah. Sedekah ini saban hari kita keluarkan jadi indah, tidak merasa takut miskin. Bahkan ketika kita dimintai untuk datang sholat berjamaah, kita pun dengan indah melaksanakannya dikarenakan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi cinta bukan hanya sekedar pemanis bibir, hiasan kata-kata, bukan. Harus ada buktinya. Dalam kitab Nasaihul Ibad bab 3 dijelaskan, sidqul mahabbah salah satu asya. Bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya ada 3. Yang pertama, ayah taru kalamu habibi ala kalami ghairihi. Dia lebih memilih perkataan kekasihnya, perkataan yang dicintainya daripada perkataan yang lain. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Allah, firman Allah adalah Al-Qur'an. Setiap agama punya kitab mereka anggap suci. Orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, orang Majusi punya kitab Jen Avesta, orang Yahudi punya kitab Taurat, orang Nasrani punya kitab Injil, orang Majusi punya kitab Jen Avesta, orang Konghucu punya kitab namanya Tauhid. Bahkan aliran kebatinan, golongan elit, kejawen,
itu punya kitab suci yang mereka anggap Serat Centani, Hidayat Jati, atau Darmo Gandul. Dan kita umat Islam punya kitab suci Al-Quran. Karena itu kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, baca dong Al-Quran. Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pada diem baik loh. Ini Al-Quran kitab suci, ta'abud bitilawati. Kita baca jadi ibadah, dapat pahala. Apalagi kalau bisa hafal Quran banyak, enak banget dah. Jadi imam apa aja enak. Itu Kiai Amiruddin Said kalau jadi imam kita lama juga enak. Kenapa? Bacaan hafalannya banyak, nadanya enak, kita dengarnya pun indah. Ada tuh imam masjid hafalannya cuma 2 surat. Kenapa jadi imam masjid? Karena yang wakafin engkongnya. Padahal hafalnya cuma 2, Alam Taro sama Alam Nasroh. Sholat maghrib rakaat pertama Alam Taro, yang kedua pasti Alam Nasroh. Sholat isya kalau pertama Alam Nasroh, yang kedua pasti Alam. Sholat subuh yang pertama Alam Taro, rakaat kedua Alam Nasroh. Kebenaran tuh kampung warganya pada doyan judi, akhirnya bacaan imam dijadiin judi sama makmumnya. Kata makmum, taruhan yuk, rakaat pertama gue pegang Alam Nasroh. Lu pegang apa? Alam Taro. Akhirnya di imam sholat, Allahu Akbar. Ini yang lain semua makmum ikut takbir, cuma yang taruhan 2 kagak takbir. Imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum bilang amin. Ini yang taruhan 2 kagak takbir, malah main lihat-lihatan. Dia bilang, yuk siapa yang menang? Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini makmum yang taruhan udah mulai terang. 100.000. Alam, wah peringkat tinggi. Alam Taro, ya pegang Alam Taro langsung ambil duit nih, 200.000 jadi milik gua. Rakaat pertama Alam Taro, bukan Alam Nasroh. Dia nggak tahu nih, imam udah belajar ngaji, hafalannya banyak. Yang dibaca bukan Alam Taro, surat Al-Bil, tapi surat yang lain. Kata imam, Alam Taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Ini 2 yang taruhan di belakang bingung. Dia bilang ini Alam Taro bukan, Alam Nasroh bukan. Siapa yang menang kalau itu? Ini 2 yang taruhan bingung. Imam nengok ke belakang. Kata imam, kalau ini mah 2 yang menang. Ternyata tuh imam bandar judi juga. Jadi apa Al-Quran banyak kalau jadi imam? Karena itu Al-Quran kitab suci kita. Ini kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, jangan tinggalkan Al-Quran. Insya. Kemudian yang kedua, bukti cinta ayat taru mujalasatu habibi ala mujalasati ghairi. Dia lebih memilih tempat duduk, berteman duduk dengan kekasihnya daripada yang lain. Di mana Rasulullah senang duduknya? Di masjid. Majlis zikir, majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis silaturahim. Ini maulid banyak terdapat majlis. Majlis ilmu ada di maulid, majlis taklim ada di maulid, majlis salawat ada di maulid, majlis silaturahim ada di peringatan maulid. Semua majlis itu malam ini kita dapatkan insya Allah. Amin ya rabbal. Ini majlis taklim masjid kudu penuh. Rasul sedang datang ke masjid sholat berjamaah. Tapi saya yakin, saya tahu di majlis Al-Makmur jamaahnya penuh. Apalagi kalau sholat subuh.
Saya kalau subuh suka lewat sini Pak, Masjid Al Makmur. Ini jamaahnya subuhnya, masya Allah, sampai keluar-luar. Saking banyak keluar di dalam, sampai dikit banget. Jangan sampai banyakkan tiang masjidnya daripada jamaah subuhnya. Saya mau cerita dulu, ada orang yang alergi banget datang ke masjid. Tapi ditakdirkan Allah dapat mempersunting anak seorang ulama besar. Nikah sama anak Pak Kiai, tapi malesnya ke masjid terus sampai dia berumah tangga. Dinasehatin sama istrinya, Bang, abang ke masjid kenapa Bang? Mertua abang Kiai malu kalau gak ke masjid. Itu kata suaminya, baik Neng, saya mau ke masjid, tapi nunggu hari baik ya, kapan? Hari Jumat abang ke masjid, sholat Jumat. Tapi sampaikan sama abah yang Kiai, busana muslim yang masih bagus, yang udah gak kepake, tolong kasih abang. Jumat abang mau pakai. Pagi-pagi hari Jumat tuh istrinya datang ke rumah orang tuanya, dia bilang, Mbak, itu si abang sekarang udah mau ke masjid, alhamdulillah, cuma minta baju abang yang masih bagus. Dikasih sama Kiai, nggak tanggung-tanggung, suruh pakai gamis. Itu suruh pakai eagle gede kayak film becak. Sorbannya hampir nyengser ke tangan. Itu tasbihnya gede kayak biji pinang, jalan dari rumah jam setengah 12 duduk. Bukan tawaduk tapi malu ukur diri, belum pernah datang ke masjid. Begitu datang ke masjid pakaiannya laksana ulama besar. Sampai di Masjid Al Makmur ternyata jamaah sudah penuh. Depan penuh, tengah penuh, belakang penuh, yang kosong cuma satu di kolong gedung. Akhirnya tuh duduk di kolong gedung, jamaah paling belakang kaget, subhanallah, ini kok kiai besar duduknya di kolong gedung. Akhirnya jamaah belakang ke depan ngasih tahu sama DKM Masjid Pak Haji, itu tolong ada kiai di kolong gedung, duduknya suruh pindah ke depan. Akhirnya DKM Masjid ke belakang, Pak Kiai duduknya ke depan, jangan di kolong gedung. Dia bilang nggak apa-apa, saya di sini aja. Itu kata DKM Masjid dalam hatinya, subhanallah, ini kiai tawaduknya luar biasa. Akhirnya karena dipaksa-paksa mau juga duduk di depan. Begitu duduk di depan imam masjid, DKM Masjid naik ke atas mimbar. Kata DKM Masjid, jamaah sekalian, berhubung Jumat ini kita kedatangan tamu seorang ulama besar, maka untuk takriman wa takriman kepadanya, petugas khutbah dan imam kita serahkan kepada beliau. Ini belum pernah datang ke masjid, ujung-ujung disuruh jadi imam dan khatib. Pengumuman sudah dilantunkan, suka tidak suka, bisa tidak bisa, dia naik ke atas mimbar. Dia ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini preman juga apal banget, assalamualaikum mah, ya. Dijawab oleh jamaah dengan riuh rendahnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik ke bilang, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Itu ratusan pasang mata memperhatikan apa yang hendak dikhotbahkan. Ditunggu 5 menit, 15 menit, nggak ada satu kata yang keluar. Dia yakin dirinya nggak bisa khotbah, dia malu diri di atas mimbar. Akhirnya dia meneteskan air mata saking malunya. Itu jamaah semuanya bergumam dalam hatinya, subhanallah, ini mah bukan kiai tapi wali, belum ngomong aja udah nangis. Bagaimana kalau ngomong? Ditunggu sampai 30 menit, saking gak kuat tahan malu, akhirnya dia lari lewat pintu mimbar masjid. Itu jamaah yang sudah terlanjur cinta, sami'na wa ata'na, ikut lari semua keluar masjid. Itu masjid baru dibangun, gak cakep kayak Al Makmur begini. Tiangnya kesenggol karena jamaah berebut keluar masjid. Ketika jamaah nyenggol, beradu, bertubrukan, itu internet langit-langit banyak yang pada jatuh. Akhirnya jamaah di luar masjid teriak takbir, Allahu Akbar. Gua bilang juga apa, dia bukan kiai tapi wali. Masjid mau rubuh dia tahu lari duluan. Oh,
Kenapa? Karena dia niat kepingin memakmurkan rumah Allah. Ini orang yang niat ingin berbuat baik, ingin taubat kembali kepada Allah, dimudahkan jalannya oleh Allah, bahkan dimuliakan. Dalam Al-Quran Bapak sering baca tiap malam Jumat, bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin. Siapa saja yang bertaubat kepada Allah, taubatnya diterima oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wa ja'alani minal mukramin. Allah jadikan dia hamba yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Makanya besok kalau sholat Jumat di kolong gedung ini, dia disangka ulama besar, ya. Kemudian apa lagi? Bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada menurut Muhammad Jabal Maula dalam kitab Muhammad Basyarul Kamil, bukti cinta kepada Rasulullah wa ta'akhduqu bi akhlaqin Nabi. Dia berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah. Ini manusia yang kita peringati malam ini hari lahirnya bukan manusia biasa. Basarun lakal basar bal huwa kal yakut bainal hajar. Manusia yang tidak sama seperti manusia biasa. Kita bagaikan batu biasa, Rasulullah bagaikan intan permata. Coba kita lihat bagaimana jangan dulu akhlaknya, jasmaninya Rasulullah ini disempurnakan oleh Allah. Wajah tampan menawan, tak bosan dipandang mata. Ini Rasulullah wajahnya tampan. Bapak selama ini tahu Nabi yang tampan adalah Nabi Yusuf. Ini Nabi Yusuf tampan di dunia karena tabir ketampanannya semua dibeberkan di dunia oleh Allah. Kalau dalam surat Yusuf dijelaskan bagaimana tampannya Nabi Yusuf, saking tampannya ibu-ibu mengiris jari dengan pisau tanpa terasa. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hadza lillahi ma hadza basyaratun hadza illa malakun karim. Ketika Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara, berjalan di hadapan para ibu-ibu dengan kegagahannya, dengan ketampanannya, itu mengiris-iris jarinya. Wa qatta'na aydiyahunna. Kalau wa qatta'na itu domirnya hunna, mereka semuanya potong tangan. Kalau satu perempuan wa qatta'at, tapi ini wa qatta'na, semua perempuan potong tangan pada saat itu tanpa terasa. Itu Nabi Yusuf. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad ini tabir ketampanannya dibuka oleh Allah semuanya di dunia. Para ulama menjelaskan itu perempuan bukan hanya mengiris jarinya, dia akan mengoyak jantung dan hatinya. Saking tampannya Rasulullah. Makanya sahabat kalau punya masalah pengen datang ke Nabi, cerita sama Nabi, itu belum ngomong cerita baru lihat wajah Nabi udah hilang masalahnya. Bapak kalau baca berjanjikan kalau lagi mahalul qiyam, man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Siapa yang melihat wajah Rasulullah, hatinya akan bahagia. Jadi melihat wajah Nabi, hatinya bahagia. Ada seorang budak yang ikuti Nabi terus, namanya Sauban bin Munabah. Tiap hari melihat wajah Rasulullah. 1 minggu ditinggalkan Rasulullah dakwah, badannya yang gagah, muka yang tampan berubah, muka pucat pasi, badan jadi kurus kering. Ketika Rasul pulang dakwah ditanya kepada Sauban, sakit apa yang kau derita wahai Sauban? Mukamu pucat pasi, badanmu menjadi kurus. Aku tidak sakit ya Rasulullah. Jangankan berhari-hari aku tidak melihat wajahmu. Itu 1 hari saja gak melihat wajahmu sudah gundah rasa hatiku ya Rasulullah. Kita melihat wajah Nabi belum, dengar suara Nabi belum pernah, apalagi bersentuhan dengan kulit Nabi belum pernah. Apakah ada di hati kita kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mudah-mudahan kita yang hidup di akhir zaman yang cinta kepada Rasulullah, nanti insya Allah di akhirat
akan dibangkitkan bersama dengan Rasulullah. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang nanti dibangkitkan bersama dengan siapa yang dia cintai di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya sebelum ceramah dipesenin sama panitia, Ustaz ceramahnya nggak usah lama-lama, 20 menit atau 30 menit saja. Saya tahu Ustaz udah capek ya. Ini ceramah nggak dikasih air, saya udah serat. Dari tadi serat banget nih ya. Kan gua kemarin ngapain gua gimana sih? Panitianya lagi sibuk nyiapin parcel buat Ustaz ya. Kalau parcel Ustaz insya Allah gedean parcel. Pak, Bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian kalau cinta kepada Rasulullah, tiru akhlak istri Rasulullah. Kalau ibu-ibu, bapak istri di rumah pesenin, kalau dandan jangan cuma di rumah doang, di keluar doang. Kalau ke pasar dandan, arisan dandan, antar bocah sekolah dandan. Tapi di rumah sama bapak kudu dandan juga. Jangan di rumah pakai daster udah buntut masih dipakai. Daster seminggu kagak ganti-ganti, udah pada robek. Kalau ditanya kenapa masih dipakai, adem Ustaz gede gitu. Ya, suruh dandan. Dan bapak pun ini ngasih nafkah buat dandannya. Nafkah dandan, bahkan Rasulullah mensunatkan seorang suami 3 bulan nyalinin baju istrinya. 3 bulan. Tapi istri kita sekarang kreatif, sebulan ngutang, sebulan ngutang. Apalagi rajin ngaji, seragam beda-beda. Bener ya? Dengerin ibu. Zaman sekarang bapak punya bini cakep, pengen cakep gampang. Yang penting punya duit. Kalau kepingin istri cantik, yang penting punya duit. Kalau zaman dulu muka orang hitam, kepingin putih susah. Zaman sekarang gampang, bapak istri muka hitam pengen putih gampang. Tinggal dibawa ke salon, di facial. Itu kalau facial standar cuma 60.000. Kalau pakai krim malam, krim siang 170.000. Bapak ininya tembem, pengen kurus gampang. Beliin Nuskin Galvanik, harganya 5,5, sekarang lagi ada diskon jadi 4,3. Apa loh? Sharing aja lu. Sekarang pengen cakep gampang, yang penting punya duit. Lipstick ada yang jutaan harganya. Di Depok ada perusahaan lipstick, saya sering ceramah. Itu mereknya Immortal. Satu lipstick harga 2,5 juta. Ada orang tahu bininya lipsticknya 2,5 juta? Ada nggak? Yang mana lakinya gue pengen lihat. Ya, orang Palma saya tahu lipsticknya mereknya Kuda Terbang. Hilang-hilang pakai channel. Itu lipstick yang di bawah 1 juta banyak. Ada yang merek Latulik, Mirabella, Wardah, Revlon, Majaya, Amarantin, Pon, Cempaka, Maybelline. Ada. Dulu Cempaka cuma bedak doang, sekarang ada lipstiknya. Itu yang tipe 211 harga cuma 65.000. Warnanya merah sedikit oranye, yang pantas yang kulitnya putih yang pakai. Ustaz tuh hafal bener. Dulu sebelum jadi Ustaz saya sales kosmetik. Puas loh. Ya. Jangan kalah sama banci istri bapak. Itu banci bencong dan dana pinter luar biasa. Padahal dia bukan orang perempuan, dia orang laki. Makanya salon ada banci bencong. Pengantin, rias pengantin banyak bencong. Kalau lagi syuting di TV, di touch up pakai bencong. Saya dulu sebelum pandemi Covid sering ceramah ke Hong Kong. Itu setahun bisa 3-4 kali di Hong Kong. Tiap malam minggu itu di Hong Kong ada taman namanya Taman Victoria. Itu tiap malam minggu kaum gay bencong pada kumpul pacaran, ciuman, pelukan bebas. Kalau ada yang tegur, malah yang tegur yang dipenjara karena melanggar hak asasi manusia. Jadi di sana bencong bebas. Untung kita di Indonesia bencong masih belum bebas. Diuber-uber Satpol PP.
sampai nyungsep ke sungai, ditungguin sama Satpol PP. Udah gitu kalau jadi bencong ini itu mandiinnya susah. Kalau jadi jenazah mati, ada bencong mati dimandiin sama amil laki-laki, disiram palanya ambil laki tenang, disiram dadanya kaget, astagfirullahaladzim, ini nggak pada tetehnya. Ternyata ini bencong udah suntik silikon, saudara. Akhirnya ambil laki keluar teriak, ini mah bukan gua yang mandiin, ini ambil perempuan. Lihat jenazah ada payudaranya, cari ambil perempuan. Itu dicari sama ambil perempuan, ketemu, dimandiin sama ambil perempuan, disiram palanya tenang, ambil perempuan, disiram dadanya tenang, perutnya tenang. Nanti dulu, bawahnya ada loh. Itu disiram bawahnya, ambil perempuan, kaget, astagfirullahaladzim. Apa ada tugu Monas di sini? Akhirnya ambil perempuan keluar, ribut sama ambil laki. Kata ambil laki, bukan saya ustazah yang mandiin. Kata ambil perempuan, bukan saya ustaz. Ribut punya ribut. Akhirnya diambil kesimpulan, kalau gitu yang mandiin yang sejenisnya, cari temennya bencong sana. Dicari sama Pak RT, temennya bencong, ketemu, dituntun bingung, nanya sama RT, mau kemana sih teh? Kata RT tuh, temen lu mati, mandiin. Ternyata bencong sama bencong mandiinnya gampang, dia cuma ngambil air, ini dengan gayung, dengan tangan kanan, dipegang dengan tangan kiri, tangan kanan masukkan ke air. Temennya yang udah jadi mayit cuma dicipratin air sambil dia bilang, basah. Ya, jadi jangan kalah sama bencong. Lihat istri Rasulullah, Sayyidatina Aisyah dandannya pintar luar biasa. Kalau di rumah cantik, bahkan Rasulullah memanggilnya dengan panggilan kesayangan, ya Humairah, wahai wanita yang kulitnya putih kemerah-merahan. Ini cantik dengan keringat Rasulullah. Lihat keistimewaan Rasulullah, wajah tampan menawan, tak bosan dipandang mata. Gue bilang juga apa, 30 menit doang. Oh iya, katanya Ustaz, parcel sama amplop udah siap. Oh iya. Terakhir ya. Kemudian kalau ngomong-ngomongannya bagaikan mutiara yang berjatuhan. Wa idza taqallama faka'annama durru yasqutu min jarikal kalam. Kalau ngomong Nabi itu bagaikan untayan mutiara yang berjatuhan. Ini keringat Rasulullah wangi. Tangan sahabat kalau salaman dengan sahabat Rasulullah, itu tangan sahabat wangi sampai berhari-hari. Kalau Nabi jalan di jalan depan Al-Makmur, bapak ibu pada tidur. Besok pagi bapak ibu tahu Rasul habis jalan di jalan sini. Dari mana? Dari wangi yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Tadi Ustaz Amiruddin baca, tahu artinya. Wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fihi. Kalau jalan Rasulullah itu meninggalkan wangi di setiap jalan yang dilalui. Kalau ada anak kecil main di sekitar Ka'bah, dipegang sama Nabi, bapak ibunya di rumah tahu anaknya habis dipegang Nabi. Dari mana tahunya? Itu anak pergi bau, pulang dipegang Nabi, berubah jadi wangi. Itu Rasulullah. Pengen lebih banyak, panitia udah udahan. Panjang nggak panjang pendek, amplopnya udah dilem. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita berjumpa lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.